Mulai Sabtu pekan lalu hingga 20 Juli 2021, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali. Kebijakan yang membatasi seluruh mobilitas warga untuk mencegah penularan COVID-19 kembali melumpuhkan aktivitas ekonomi. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2021 akan turun akibat kebijakan ini. Pemerintah diperkirakan di kuartal kedua maupun kuartal ketiga itu terjadi kontraksi, tapi relatif masih positif, mungkin angkanya antara 3,7 sampai 4%, dan di akhir kuartal keempat diharapkan penanganan COVID bisa ditangani di awal atau minggu kedua Agustus, sehingga confidence daripada masyarakat bisa pulih kembali. Nah, dengan skenario tersebut, maka range pertumbuhan ekonomi kita itu berada di antara 3,7 sampai dengan 4,5. Bagi sebagian masyarakat yang mengandalkan upah harian, langkah ini menyulitkan mereka mencari nafkah. Oh, saya nggak setuju ini. Nggak. Ya itu mengganggu kerja ojol-ojol semua nih, Bang. Banyak kan. Ya kemarin kan katanya kalau ojol tuh bebas masuk kalau bawa paket, ternyata nggak ada. Tetap diblokir. Kita muter-muter jauh, Bang. Kemana-mana tuh ngantar paket jadi jauh melipirnya, ngabisin bensin. PPKM darurat ini kan 100% WFH. Otomatis kita yang dagang ini otomatis 100%, hampir 100% lah ya, kehilangan pelanggan gitu. Ya kalau bisa orang-orang kecil kayak kita dibantu lagi lah. Ekonom Bima Yudhistira menilai langkah pemerintah yang memberlakukan PPKM darurat tanpa diiringi bantuan sosial membuat kebijakan ini kurang efektif. Masyarakat tetap keluar untuk bekerja. Jadi pemerintah semangat untuk melakukan pembatasan sosial, tapi di sisi yang lain terlambat menyalurkan bantuan sosial. Alokasinya itu pun juga tidak siap, karena alokasi bantuan sosial, perlindungan sosial itu turunnya sampai 31% dibandingkan realisasi tahun 2020. Padahal situasi daya beli masyarakat sekarang lebih menekan, karena pada waktu awal pandemi, kelas menengah masih punya tabungan, masih punya simpanan. Sekarang banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan tidak sedikit yang menjual asetnya. Sehingga dengan formulasi yang sama, mau diketatkan pembatasan sosialnya, tapi tidak diberikan kompensasi yang cepat, tidak diberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai secara lebih cepat dan merata, maka efektivitas dari PPKM ini dikhawatirkan akan kecil, karena masih banyak masyarakat yang akhirnya memaksa untuk keluar rumah dengan berbagai alasan. Tahun lalu, pemerintah memperketat mobilitas warga untuk mencegah penularan COVID-19. Namun sayangnya, pemberian bantuan sosial dinilai terlambat. Tahun ini dengan kebijakan sama, bantuan sosial pun belum turun. Lalu seberapa efektif kebijakan ini bila beban rakyat makin berat? Selamat malam pemirsa. PPKM sudah diterapkan dan kalau Anda mengikuti informasinya, penyekatan dilakukan di berbagai titik untuk bisa membatasi aktivitas masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang memang daerah dengan kondisi merah dalam tanda petik. Tentu ini masih menimbulkan pro dan kontra karena kesehatan masih menjadi yang utama. Tetapi apabila ini diteruskan, Anda tadi sudah menyimak, semakin berat bagi mereka yang kemudian hidup hanya untuk hari ini saja. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai PPKM Ekonomi Rakyat Sekarat. Saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio dan 2 orang narasumber lainnya yang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu narasumber saya yang ada di studio terlebih dahulu. Ada staf khusus Kementerian Maritim dan Investasi, Mas Firman Hidayat. Mas Firman, selamat malam. Dan berikutnya ada Ketua Umum HIPI, Ibu Suryani Motik. Selamat malam Ibu, boleh digunakan mic-nya Ibu untuk bisa menyapa pemirsa. Selamat malam. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Dan tentunya yang terhubung melalui video conference ada Deputi Menko Perekonomian Bapak Iskandar Simorangkir. Pak Iskandar, selamat malam. Selamat malam Mbak Mano. Sehat Pak Iskandar? Sehat, segar bugar. Alhamdulillah. Dan tentunya ada ekonom senior Bang Faisal Basri. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Sehat juga ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat. Saya ke Bu Yani dulu. Bu Yani, ini HIPI anggotanya
banyak UMKM. Tadi diantaranya beberapa kita wawancara menjerit karena memang mereka hidup untuk hari ini juga. Nah, sejauh ini dari beberapa hari penerapan PPKM, Bu, keluhan-keluhan yang muncul kepada Ibu sebagaimana kemudian? Yang jelas begini, PPKM ini kan memang betul-betul kayak restoran gitu, tutup, nggak boleh sama sekali ya. Nah, kalau mereka tutup sama sekali, ini UKM juga ada kelasnya kan, ada yang pakai digital, emang produknya bisa dijual lewat online, dan ada yang ada yang juga yang tidak. Nah, yang digital juga pasti omsetnya tuh turunnya tuh bisa sampai 50-60%, walaupun pakai digital gitu. Nah, yang tidak sama sekali itu malah kadang-kala nggak bisa jualan sama sekali gitu loh. Nah, kemudian di yang lainnya lagi, nah ini juga karena kantornya tutup sama sekali, juga kan aktivitas nggak bisa juga gitu. Tidak semua produk atau layanan bisa kita lakukan atau dijual lewat online daring. Banyak masih yang harus fisikal gitu loh, ketemu gitu. Nah, di situ jadi masalah. Saya ingin mempertegas aja, memang untuk bisa supaya ini tetap pengusahanya tetap bisa jalan gitu, ada dua. Yang tadi, yang pertama bahwa daya beli masyarakatnya ya harus harus dijaga. Bagaimana BLT? Dulu kan ada dari pegawai-pegawai itu dapat 600.000, tapi agak telat. Nah, kalau PPKM mau diterapkan misalnya bulan Juli, harusnya mereka sudah hitung, harusnya bulan Juli ini juga udah keluar. Paling telat itu minggu depan mereka sudah terima. Kalau enggak, ini betul yang tadi Yuda bilang, ini antara mati kelaparan atau mati kena COVID, karena mereka nggak punya pilihan. Nah, itu yang harus difikirkan untuk daya beli pegawai-pegawai. Yang kedua untuk UKM-nya sendiri. Nah, itu dulu ada bantuan gitu. Nah, itu bantuan juga harus diberikan lagi, karena mereka hidupnya harian, ada yang mingguan gitu loh. Nah, yang di mall-nya juga ditutup. Nah, banyak yang intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk supaya pengusahanya bisa jalan, selain intervensi kebijakan pajak, tapi juga bantuannya tunai juga tetap perlu dilakukan gitu. Terus wacana kenaikan pajak atau berubah-ubah angka pajak stop dulu. Listrik gitu juga mau ditarik subsidinya, jangan dulu lah gitu, biar aja PLN nego harga jualnya yang dolar biar jadi rupiah lah, biar PNL yang lakukan efisiensi, jangan kita yang belinya dalam keadaan begini, kita yang ditekan. Saya kira itu mungkin di awal yang saya ingin sampaikan. Saya langsung ke Bang Faisal. Bang Faisal, memang kita harus mendahulukan kesehatan terlebih dahulu. Walaupun pada akhirnya kosnya semakin besar, 34.000 rekor baru di hari ini bukanlah hal yang menggembirakan bagi kita di tengah kondisi PPKM ini. Ketika kita dibatasi justru malah semakin tinggi, mungkin ini sisa-sisa yang kemarin. Catatan dari Bang Faisal bagaimana? Ya, ditambah dengan kematian di atas 1.000 ya. Yang terbayangkan tentu saja sebelumnya. Bagi saya ini sudah betul-betul darurat ya. Kalau namanya darurat itu semua serba dilakukan upaya-upaya extraordinary. Jadi tabung kurang, perusahaan-perusahaan bisa memproduksi tabung tapi belum memproduksi tabung, dikonversi gitu ya, seperti di Amerika gitu. Suruh bikin ventilator kurang, bikin ventilator. Jadi harus ada payungnya dulu yang saya sampaikan, undang-undang darurat itu. Tapi kan sudah ada undang-undang darurat, Perpu kemarin, Perpu nomor 1. Tapi itu undang-undang daruratnya untuk mengantisipasi dampak dari COVID gitu. Jadi bukan mengatasi COVID-nya, tapi dampak dari COVID, APBN dibenahi, kemudian sektor keuangan diantisipasi supaya tidak kolaps gitu. Nah, sekaranglah saatnya jangan tunda-tunda lagi. Suatu tindakan yang luar biasa itu tadi. Pak Luhut sudah melakukan banyak hal ya. Misalnya akan merazia perusahaan-perusahaan yang diduga memainkan harga dan macam-macam. Itu tindakan yang perlu dilakukan, wajib dilakukan, tapi komprehensif gitu. Dan
rasanya pada akhirnya ya kita harus melakukan lockdown yang betul-betul lockdown gitu ya. 17 hari kalau betul-betul dilakukan lockdown baru virusnya itu hilang. Tapi kalau sekarang agak berat saya membayangkan puncaknya tuh sampai kapan gitu. Nah, oleh karena itulah ayo pemerintah baru menambah alokasi anggaran buat COVID ini dari 699 triliun menjadi 225 triliun gitu. Jadi ditambah 225 triliun menjadi 925 triliun. Nah, sebetulnya kalau kita lockdown beneran, ongkosnya itu udah sampai 200 triliun gitu. Tapi sekarang kan sudah parah, tapi udah deh, kita nggak usah kalau-kalau lagi, ayo lockdown, hentikan laju penyebaran virus, kemudian seluruh tentara dan Polri dimobilisasi. Saya juga udah ngobrol dengan teman-teman itu, tentara siap gitu, siap sigap sekali mereka punya logistik, mereka punya kemampuan untuk melakukan testing dan contact tracing, kemudian dimobilisasi seluruh yang ada untuk dikonversi jadi rumah sakit. Blok kita capek 20 hari, maksimum 20 hari, insya Allah menurun akan cepat. Nah, kalau sekarang, aduh, ya bagaimana saya lihat jalan-jalan Mas Firman, barangkali kalau saya kebetulan dekat kantor Mas Firman itu lalu lintasnya kok masih hilir mudik gitu ya, jadi susah sekali, apalagi ini penyebarannya kan semakin cepat ya, jadi jumlah virus yang masuk ke tubuh kita itu volumenya makin banyak gitu, sehingga memang cepat gitu. Nah, satu-satunya jalan ya mobilitas itu tidak bisa dikurangi 50% gitu, tidak bisa. Jadi 50% dengan kurangi berapa persen itu ya efeknya hampir sama begitu. Jadi harus total. Nah, sekarang pemerintah siapkan dananya berapa untuk membuat teman-teman kita yang di UMKM. Ya, saya perkirakan ada sekitar 134 juta memang yang hidupnya rentan. Namun kan ada gotong royong ya di kita ya, ada dapur umum. Pokoknya luar biasa saya melihat masyarakat itu keterlibatannya untuk ke sini. Jadi oke, pemerintah sanggupnya berapa? Insya Allah masyarakat saya juga mau deh ikut mobilisasi kawan-kawan untuk melakukan, dan sudah banyak yang melakukan itu semua. Ya, ambulans, bahkan relawan untuk untuk sopir ambulans, untuk cangkul rumah sakit, kuburan dan sebagainya itu. Jadi ayo kita selesaikan dengan cepat, karena semakin panjang ini ongkosnya semakin mahal, seperti kita ngucurkan air di ember yang bocor. Nah, itu dia syaratnya itu, saya rasa. Udahlah, kita yang betul-betul efektif gitu ya. Percayalah kalau 50% agak berat. Iya. Memang pembatasannya ini dalam tanda petik sudah mirip seperti karantina, tetapi kenapa kemudian tidak karantina saja namanya ataupun lockdown? Nah, bagaimana kemudian dampak ekonominya dan seberapa kuat pemerintah ini bisa menahan dan seberapa cepat bisa memberikan bansos kepada mereka yang kemudian rentan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal. Sesaat lagi tetap bersama kami. Di sini ada dari Kemenko Perekonomian dan juga dari Kemenko Marifest yang khusus di Jawa Bali, yang zona merah semuanya dan semakin banyak, semakin tinggi penyebarannya. Cuman yang jadi pertanyaan kita, kenapa sih kok namanya PPKM ya? Apa menghindari kewajiban untuk bisa memberikan bantuan sosial yang lebih cepat lagi, bertanggung jawab pada masyarakat? Saya ke yang ada di sini dulu deh, Bang Firman. Ya, terima kasih ya Mbak. Jadi mungkin ini banyak sekali perdebatan soal nama PSBB, kenapa nggak PSBB lagi, kenapa harus PPKM darurat gitu kan. Saya kira kita tidak perlu mendebatkan hal itu ya Mbak, karena kan esensinya sama, dan saya kira pengetatan yang dilakukan dalam PPKM darurat ini saya kira cukup ketat. Bahkan kalau dibandingkan dengan PSBB saya kira kurang lebih sama gitu kan. Dan bawa pakai tank pula jaganya. Iya, betul. Dan mungkin satu hal yang saya jelaskan juga perbedaannya dengan PSBB ya Mbak. Jadi kalau PSBB itu kan sistemnya bottom up.
Ya. Jadi itu harus diajukan oleh pemerintah daerah, kemudian disetujui oleh Kementerian Kesehatan gitu kan, baru jalan PSBB. Nah, kalau PPKM darurat ini kan sifatnya top down. Nah, jadi kita bisa cover banyak provinsi, dalam hal ini langsung Jawa, Bali gitu kan. Jadi langsung top down dari atas kita bisa cover banyak wilayah. Bedanya dengan PSBB itu juga. Nah, kemudian kalau dibilang ini pemerintah berusaha menghindari ngasih bantuan dan sebagainya, saya kira enggak juga gitu ya. Nanti Pak Iskandar bisa jelaskan, dengan adanya PPKM darurat ini kita bergerak cepat di pemerintahan, Mbak. Jadi yang tadi kita menambah bantuan sosial tunai 2 bulan, yang rencananya kalau enggak minggu ini, minggu depan mau kita salurkan gitu kan. Dan saya kira ada banyak lagi bantuan-bantuan sosial yang kemudian dipercepat oleh pemerintah dan ditambah juga alokasinya. Jadi kalau dibilang pemerintah berusaha menghindari tanggung jawab, saya kira enggak juga kan. Kita meningkatkan defisit cukup banyak, alokasinya cukup banyak juga yang diberikan untuk bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha. Tapi seberapa efektif sih sampai sejauh ini evaluasinya dari beberapa hari penerapan begitu ya, dari catatan pemerintah? Karena memang kan pengetatannya dan pelibatannya ini sangat masif ya, baik TNI Polri, dan sangat tegas sekali, harus putar balik begitu. Nah, ini dari evaluasi sampai sejauh ini beberapa hari terakhir seperti apa? Iya, jadi kuncinya seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal ya Mbak. Jadi kalau kita mau menurunkan kasus, kita harus menurunkan mobilitas masyarakat gitu kan. Jadi tadi Pak Faisal sebut ada minus 50%, jadi target pemerintah kita ingin mobilitas itu turun sampai minus 30, idealnya minus 50. Karena kita berhadapan dengan varian yang lebih ganas ya. Yeah. Nah, kami evaluasi tiap hari nih Mbak, jadi kami menggunakan big data, melihat, memonitor data mobilitas masyarakat menggunakan Google Traffic, kemudian Facebook Mobility sama lampu di malam hari. Memang benar dalam 1, 2 hari, 3 hari dari Senin ya sampai sekarang, itu penurunannya belum sampai ke minus 30. Iya, kalau lihat kepadatannya ya. Benar, tetapi Mbak, sebenarnya kalau kita lihat dari hari ke hari, terjadi perbaikan cukup signifikan gitu ya. Jadi kami kasih kategori warna merah dan hitam gitu ya. Jadi yang tadinya ada 35 kabupaten kota yang kategorinya hitam, jadi penurunan mobilitasnya di bawah 15%. Hari ini itu turun ke 27 kalau nggak salah. Yeah. Nah, jadi kita melihat ada perbaikan dan saya kira memang ini kan masyarakat juga baru menyesuaikan juga. Hari pertama kan kita lihat kemacetan. Aduh, macetnya banyak, luar biasa. Kan? Jalur di Salemba itu termasuk jalur yang di Lenteng Agung. Iya, tetapi hari kedua dan hari ketiga kan saya kira juga lebih baik gitu ya. Dan ada hal-hal yang memang kami di pemerintah juga perbaikin gitu. Dan kami harapkan sih minggu ini penurunan mobilitas bisa terus meningkat. Dan mudah-mudahan bisa mencapai minus 30 lah di minggu ini, sehingga minggu depan juga bisa nyampe minus 50. Jadi harapannya nanti setelah 2 minggu kita mulailah melihat kasus mulai melandai dan mudah-mudahan mulai turun secara signifikan. Pak Is, ini orang yang ingin tahu nih dari Pak Is, karena Kemenko Perekonomian kemudian yang mengalokasikan dananya bantuan sosial ini Pak, karena daya beli harus terus ditopang, kalau tidak teman-temannya Bu Yani pasti makin banyak yang kolaps gitu Pak, termasuk juga yang hidup untuk hari ini Pak. Apakah memang benar bansosnya ini akan segera dikucurkan? Terima kasih Mbak Mano. Saya tadi menghargai pendapatnya Bang Faisal tadi ya terkait dengan lockdown. Tetapi memang pilihan optimal menurut kajian kita itu adalah PPKM mikro ya. Sekarang PPKM mikro darurat dan pengetatan PPKM mikro di luar Jawa. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu virus ini kan kita batasi mobilitasnya sekarang. Tapi ketika kita membuka kembali mobilitas, ya, karena sifat virus juga ini berkembang pesat, mutasinya begitu pesat, maka pilihan yang dilakukan adalah dengan PPKM darurat tadi. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan Mbak Mano. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tentunya dengan PPKM darurat ini kan aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi untuk sektor-sektor tertentu itu akan berhenti maupun parsiali terhenti. Nah, oleh karena itu yang merasakan dampak pertama dari PPKM darurat dan pengetatan PPKM mikro di luar Jawa itu adalah masyarakat yang kelompok 40% terbawah kehilangan pekerjaan atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang terganggu akibat aktivitas ini.
Maka itu fokus pertama pemerintah adalah membantu daya beli masyarakat yang saya kemukakan tadi, yang termasuk kelompok 40% terbawah tadi, yang pada umumnya adalah merupakan yang mempunyai pendapatan tetap, ya, yang gampang kehilangan pekerjaan dan aktivitas ekonominya ataupun usahanya bisa terganggu. Oleh karena itu yang menjadi cara untuk bisa meningkatkan daya beli, pemerintah harus hadir, Mbak Mano. Bagaimana caranya meningkatkan daya beli tadi? Dengan namanya perlinsos, ya. Bansos tunai, Mbak Mano. Jadi bansos tunai tadi kan 4 bulan nih, sekarang ditambah menjadi 2 bulan, Mbak Mano. Tambahannya itu adalah 6,1 triliun untuk 10 juta. Jadi total anggaran keseluruhannya itu ada 18 triliun dengan realisasi di semester 1. Nah, kemudian tadi yang kedua saya kemukakan, kan tidak semua orang bekerja, ya kan? Ada usaha mikro yang membuka usaha. Nah, ini juga dibantu, Mbak Mano. Ya, kita sadar bahwa aktivitas mereka seperti misalkanlah mall ditutup 100%, tentunya ini kan banyak pasokan ke mall-mall itu yang dipasok oleh usaha mikro kecil ini. Nah, oleh karena itu tentunya ini, usaha mereka menghadapi hambatan. Oleh karena itu pemerintah menambah bantuan modal produktif tadi dari durasinya tadi 6 bulan menjadi 9 bulan. Tambahannya itu adalah 3,6 triliun untuk 3 juta usaha mikro, Pak Mano. Baik, kapan kemudian akan diserahkan atau diberikan kepada yang berhak mendapatkan? Sesaat lagi kita akan konfirmasi lebih lanjut kepada Pak Iskandar, tetaplah bersama kami. Pemerintah sudah siapkan kok penambahan dana untuk bansos, termasuk juga mereka yang terdampak lainnya, pengusaha UMKM ini. Kapan Pak kemudian akan cair? Silakan Pak Iskandar. Terima kasih Mbak Mano. Jadi direncanakan untuk bansos tunai, bansos produktif ini kita harapkan bisa dibayarkan minggu ini. Tapi tidak setidaknya ini bisa dibayarkan minggu depan. Selain bansos tunai yang ditambah 2 bulan dan bantuan produktif ditambah 3 bulan, Mbak Mano, pemerintah juga memperpanjang diskon listrik, Mbak Mano, dari 6 bulan sebelumnya sampai menjadi 9 bulan, berarti itu sampai dengan September. Ini sasarannya 32,6 juta pelanggan. Ini kan rata-rata yang terkena, mereka kan di rumah semua nih, yang kena PPKM darurat ya Mbak Mano. Tentunya kan membutuhkan listrik kan, kalau pakai uang mereka ini kan akan menjadi beban kan. Bagi rumah tangga itu. Maka itu pemerintah menyadari pengetatan dengan PPKM darurat dan pengetatan PPKM mikro, pemerintah memperpanjang diskon listriknya sehingga untuk yang 450 volt tidak perlu bayar, kemudian untuk yang 900 volt itu 50%. Itu ditambah alokasi anggarannya itu sampai 1,91 triliun, Mbak Mano, termasuk juga bantuan rekening minimum, biaya abonemen itu juga diperpanjang menjadi 9 bulan. Sebenarnya nggak hanya itu saja, Mbak Mano, ya. Juga percepatan PKH. PKH ini kan dibayarnya kan triwulanan, Mbak Mano, ya. Nah ini di Juli ini, di awal Juli, Kementerian Sosial akan membayarkan PKH ini, termasuk juga kartu sembako, percepatan penyaluran kartu sembako di awal Juli. Ini kan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat KPM. Ini alokasinya kita tahu ada 40,19 triliun. Yang realisasi Juninya kan baru 17,75. Jadi dengan percepatan ini kita harapkan daya beli masyarakat itu bisa meningkat. Selain tentunya tambahan lagi BLT Desa, Mbak Mano. BLT Desa ini kan realisasinya kan masih rendah sekali. Sampai Juni kan cuma 4,99 triliun dengan penerima 5 juta KPM, keluarga penerima manfaat. Padahal alokasinya itu adalah 28,8 juta
Ini nanti sasarannya ditingkatkan menjadi 8 juta, Mbak Mano. Inilah yang menjadi nanti bumper bagi masyarakat kelompok 40% terbawah tadi, supaya daya beli mereka itu bisa meningkat dan mereka bisa makan. Selain tentunya program prakerja, kartu prakerja, Mbak Mano, yang dilanjutkan sebesar 10 triliun dengan penerima 2,8 juta peserta yang secara total nanti 5,6 juta dan totalnya 20 triliun. Tetapi tidak kalah penting, Mbak Mano, adalah insentif usaha, ya. Insentif usaha untuk mendorong konsumsi. Ini terus diberikan oleh pemerintah dan diperpanjang pemerintah sampai dengan akhir tahun. Demikian, Mbak Mano. Apakah kemudian pengusaha sudah cukup untuk bisa melanjutkan usahanya, dan apakah catatan Bang Faisal juga apa yang diberikan oleh pemerintah ini paling tidak bisa membuat masyarakat miskin tidak semakin miskin karena sudah jatuh tertimpa tangga? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Ya, apapun kebijakan pemerintah, kami sebagai masyarakat biasa tentunya setuju-setuju aja. Tapi segala sesuatunya itu harus dipersiapkan terlebih dini dulu. Harus dievaluasi, kita cross check ke lapangan, ke masyarakat seperti apa. Gitu loh. Ya, jangan dengan persiapan hanya beberapa hari langsung diputuskan suatu keputusan itu pemerintah, gitu loh. Intinya seperti itu. Oh, setuju. Dengan ada PPKM insya Allah corona akan hilang. Gitu. Ini kan program pemerintah bagaimana untuk menghilangkan COVID di Indonesia, khususnya Jakarta. Ya, memang harus ada kompensasinya. Yang dulu berupa sembako, kemudian banyak bocor, diganti dengan uang. Nah, sekarang insya Allah akan uang turun. Bu Yani, daya belinya sudah terus digenjot kok, Bu. Insentif-insentifnya banyak. Belum berasa ya? Kan baru akan. Oh iya, baru akan. Jadi tadi kalau menurut Pak Iskandar minggu ini atau paling tidak minggu depan. Nah, kita berdoa aja semoga itu benar-benar terrealisir. Jadi buat dunia usaha memang daya belinya yang mesti gitu. Jangan telat lagi gitu. Kalau itu sudah digelontorkan, dan lagi-lagi jangan produk lah, belajar dari yang lalu. Akhirnya kan berakhir di penjara, rakyatnya sengsara kan gitu. Jadi kasih aja langsung BLT supaya beli produk dari warung tetangga gitu. UMKM-nya bisa hidup lagi gitu. Nah, itu yang saya kira yang perlu dilakukan. Nah, untuk teman-teman juga yang tadi PLN, listrik ya. Listrik juga kan sekarang kerjanya mungkin kalau pabrikan ada yang 50%, ada yang 25%. Nah, ya tuh batas, jadi ada minimum pemakaian juga tuh mesti dihilangkan gitu loh. Karena ini juga kan bukan maunya dunia usaha gitu. Tapi itu sudah sempat dibicarakan kan, Bu, dari periode yang silam, belum realisasi? Kayaknya masih ada itu. Karena memang ini ada masalah nih Bang Faisal. Kalau tidak salah PLN itu beli dari perusahaan swasta pakai dolar gitu. Nah, itu yang mesti direnegosiasi, dan itu kan melanggar. Kalau transaksi di Indonesia kan nggak boleh pakai dolar, harus pakai rupiah gitu. Dan ini yang melanggar kan PLN. Nah, PLN ngasih bebannya ke kita gitu loh. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat lagi, hal-hal seperti itu. Nah, kenapa kalau yang di mall kan ada batas minimum, mereka nggak pakai tapi tetap mesti dilakukan. Nah, saya kira bagi dunia usaha yang paling penting adalah bukannya hanya bantuan, tapi ketepatan waktunya turunnya itu bantuan juga perlu gitu loh. Supaya daya belinya ada dan usahanya juga bisa sustain. Pajak tadi udah bagus gitu kan. Kemarin ada wacana mau naikin pajak, bicara persentase diturunin dan segala macam karena Covid berhenti lagi. Tapi lepas dari semua, memang yang paling penting adalah supaya Covid-nya ini landai. Panglimanya ini ada kesehatan. Kita sudah merasakan pada saat September sampai Februari Maret begitu dia landai kan dunia usaha naik dengan sendirinya gitu loh. Lumayan. Tapi kalau ini naik terus setiap hari kita jantungan, kita mau mulai juga takut gitu loh. Bang Faisal, bantuannya sebenarnya banyak loh, Bang. Apakah memang ini sudah cukup paling tidak untuk membuat kita bertahan, Bang? Iya, seperti saya katakan ada 134 juta yang hidupnya insecure. Nah, jadi kalau kita lihat PKH kan 9,9 juta. Ya. Tapi ini keluarga ya, keluarga dikali berapa gitu ya. Keluarga harus dikalikan.
kalau saya bicarakan jumlah orang. Kemudian bansos tunai itu 10 juta keluarga. Ya, nah kalau di jumlah-jumlah itu kalau nggak salah saya masih 90-an juta tuh. Jadi masih ada 134 kurang 90-an juta. Mas Firman datanya ada. Ya, masih ada datanya. Jadi memang karena yang tadinya masih sanggup, tabungannya sekarang udah habis gitu. Ya. Kan ini udah 15 bulan. Nah oleh karena itu barangkali perlu dipertimbangkan, kalau nggak tahu ya, ini belum mulai kan? Udah Bang. Oh, saya berharap ada relokasi gitu ya. Ini untuk 2,8 juta peserta kartu prakerja, kalau asumsinya dia baru masuk kerja gitu, pertama mencari kerja, itu kan dia masih bagian dari keluarga. Nah itu dikasihnya kan insentif 600.000 per bulan selama 4 bulan. Nah sementara bansos tunai untuk 10 juta keluarga non program sembako, jadi dia tidak dapat program sembako, dia tidak dapat PKH, itu cuma 300.000 per bulan dan cuma 2 bulan. Nah, semoga bisa dipikirkan bagaimana kalau si prakerja kan satu orang 600.000, ini satu keluarga 300.000. Nah harapan saya ditukerlah gitu ya, tuker kan harapannya masih bujangan loh. Tapi kalau buat yang memang orang tadinya kerja kemudian menganggur terus ikut prakerja, itu lain lagi. Itu aja harapan saya itu untuk yang saudara-saudara kita yang sangat miskin, yang masih sangat miskin, tapi dapatnya 300.000. Rasanya jauh ya. Jadi sehingga mereka harus survive lagi di jalan, mau tidak mau gitu. Mereka akan tidak bisa kita sekedar menghimbau, jangan 300.000 cuma sebulan, dan itu pun cuma 2 bulan, Juli Agustus. Saya berharap pemerintah mempertimbangkan kembali lah, karena ini deritanya makin berat ya. Deritanya makin berat, yang miskin makin miskin, yang kaya pun bisa jadi makin miskin juga karena tagihan dan utangnya terus membelit, bunganya bertambah-tambah begitu ya. Lalu bagaimana antisipasinya? Kemenko Marifest juga nanti akan kita tanya upaya-upaya apa yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Jadi kalau dari Kemenko Marifest nih strateginya gimana? Jawa Bali yang merah nih, silakan Pak Firman. Ya, terima kasih Mbak Mano. Jadi kami ada beberapa target ya Mbak untuk provinsi, kabupaten, kota yang berada di zona merah. Jadi target pertama kita ingin menurunkan kasus kalau bisa di bawah 10.000 di akhir bulan Juli ini. Dan saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa kuncinya adalah penurunan mobilitas. Jadi kami ini di Kemenko Maritim dan Investasi setiap hari kami bertemu dengan gubernur dan kepala daerah untuk memonitor perkembangan pergerakan mobilitas masyarakat ini, Mbak. Jadi kami terus evaluasi kalau memang penurunannya masih kurang, ya kita lakukan langkah-langkah antisipasi. Permasalahan apa kita coba selesaikan gitu ya. Nah, dan kemudian yang kedua saya kira ada target-target lain yang juga tidak kalah penting yang kami lakukan selama PPKM darurat. Yang pertama adalah vaksinasi ya. Jadi kami menargetkan di bulan Juli ini rata-rata 1 juta. Kemudian di bulan Agustus kita bisa sampai rata-rata 2 juta vaksin. Harapannya kota-kota prioritas di Jawa Bali itu bisa sampai 70% populasi di bulan Agustus. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah testing dan tracing gitu ya. Jadi kami menargetkan testing bisa naik 3-4 kali lipat, 400.000 per hari, dan tracingnya juga bisa lebih tinggi. Nah, kenapa saya ingin menegaskan 2 target kesehatan ini yang tidak kalah pentingnya jadi ya. Jadi kami ingin selepas PPKM darurat yang kemudian pasti akan kita relaksasi ya. Nah, pengendalian kasus itu bisa tetap terkendali karena tadi jumlah vaksinnya udah tinggi, kemudian jumlah testing dan tracingnya juga tinggi, sehingga ekonomi masyarakat pun bisa kembali bergerak gitu ya, dan pengendalian kasusnya bisa relatif dijaga gitu sih. Itu saya kira yang kami lakukan di Kemenko Maritim dan Investasi. Tapi ada kengerian tersendiri di periode ini ketika ada tank di tengah jalan. Nah ini apakah memang strategi khusus yang digalakan begitu? Ya, saya kira itu kami menggerakkan bersama dengan pemerintah dan TNI Polri sengaja melakukan hal itu, Mbak, untuk tadi karena kita ingin penurunan mobilitas itu dilakukan secara signifikan gitu ya. Tadi kita menyebut minus 30 sampai minus 50% kita harus turun karena kita berhadapan dengan varian Delta yang jauh lebih ganas.
Saya kasih ilustrasi aja di New Delhi ya. New Delhi itu bisa kasus turun sangat cepat dalam waktu 2 bulan. Mereka mobilitasnya bisa turun sampai 70%, Mbak. Iya. Gitu. Dan mau nggak mau kan berarti. Tapi ini tidak kemudian memindahkan kemacetan ya, Mas? Atau Enggak. kepadatan di bottleneck itu? Ya, itu kan saya kira itu penyesuaian di awal, tetapi saya kira kita lihat di hari kedua dan hari ketiga weekdays ini kemacetan kan jauh berkurang, Mbak. Dan saya kira ada masalah-masalah memang di implementasi di lapangan yang terus kita coba perbaikin sehingga harapannya penurunan mobilitas bisa sangat berkurang di kemudian hari sih. Pak Iskandar terakhir nih, dari Pak Iskandar silakan. Terima kasih Mbak Mano. Jadi betul tadi pandangannya Bang Faisal tadi. Jadi pemerintah juga sudah mengalokasikan sebagai contoh ya untuk anggaran perlindungan sosial tadi kan awalnya kan kalau di alokasinya PEN itu kan 148 menjadi 153. Begitu juga yang dana-dana yang kemungkinan tidak bisa direalisasikan itu sudah dipindahkan ke pos yang lain. Seperti contoh dukungan UMKM dan korporasi. Itu kalau kita lihat karena aspek kesehatan ini penting, maka alokasi yang baru itu kan sudah meningkat 193,93 triliun. Nah, itu yang dilakukan pemerintah. Jadi mana yang lebih bermanfaat di dalam mencegah penularan COVID dan juga bisa mendorong ekonomi. Tetapi yang lebih terpenting menurut kami, Mbak Mano, ini pengendalian COVID ini perlu kerjasama semua masyarakat. Ya. Jadi tidak bisa hanya pemerintah dengan PPKM darurat maupun pengetatan PPKM tadi dan program pemulihan ekonomi nasional. Karena kunci daripada pemulihan ekonomi nasional ini adalah bagaimana kita menjaga aspek kesehatan. Maka itu masyarakat juga harus bisa bekerja sama ini, turut bahu-membahu di dalam menyelesaikan permasalahan aspek kesehatan. Misalkan dengan 5M, marilah kita, ya. Karena ini kan negara kita, NKRI ini milik kita bersama, ya. Bukan pemerintah yang punya, tetapi masyarakat ini yang mempunyai NKRI ini. Maka tuh mari kita dengan ketat menerapkan 5M. Saya yakin dengan percepatan vaksinasi, masyarakat disiplin dengan menerapkan 5M, kita bisa menekan COVID ini. Itulah solusi yang sebenarnya yang paling optimal untuk menyelesaikan permasalahan COVID dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar, Deputi Menko Perekonomian, Bang Faisal Basri, Ekonom Senior. Terima kasih Pak Firman, Staf Sus Kementerian Maritim dan Investasi, serta Bu Yani Motik, Ketua Umum HIPI. Mudah-mudahan saja semua langkah yang diupayakan oleh pemerintah ini bisa efektif dan berbagai macam hal dampak buruk dari pandemi yang terus-menerus meningkat ini bisa diantisipasi dan kita semua berpartisipasi untuk bisa menekannya. Saya Brigita Manora pamit, selamat malam, sampai jumpa.